Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel yang akan membawa kalian menelusuri lorong waktu sejarah Nusantara. Kali ini, kita akan membahas salah satu episode paling dramatis dalam sejarah Jawa, yaitu perebutan kekuasaan antara Kerajaan Pajang dan Cikal Bakal Raksasa Baru, Mataram Islam. Ini bukan sekadar perang antar kerajaan, tapi sebuah kisah tentang ambisi, intrik keluarga, dan takdir yang mengubah peta kekuasaan di tanah Jawa selamanya. Kisah ini dimulai dari Kerajaan Pajang, penerus Kerajaan Demak yang agung. Rajanya, Sultan Hadiwijaya, atau yang lebih kita kenal sebagai Jaka Tingkir, adalah seorang pemimpin yang karismatik dan kuat. Di bawah pemerintahannya, Pajang mencapai puncak kejayaannya. Namun, seperti banyak kerajaan besar lainnya, benih-benih keruntuhan seringkali ditanam pada masa kejayaan itu sendiri. Sultan Hadiwijaya memiliki dua tokoh penting di sekelilingnya. Pertama, putranya sendiri, Pangeran Benawa, yang merupakan putra mahkota yang sah. Kedua, anak angkatnya yang sangat ia sayangi dan percayai, yaitu Danang Sutawijaya, putra dari Ki Ageng Pemanahan. Sutawijaya ini bukan orang sembarangan. Ia adalah pemuda yang gagah berani, cakap dalam strategi perang, dan memiliki ambisi yang tersembunyi di balik kesetiaannya. Sebagai hadiah atas jasa Ki Ageng Pemanahan dan Sutawijaya dalam menumpas pemberontakan Arya Penangsang, Sultan Hadiwijaya memberikan mereka sebuah wilayah yang disebut Alas Mentok. Wilayah hutan lebat inilah yang kemudian mereka buka dan bangun menjadi sebuah kadipaten yang kita kenal sebagai Mataram. Ki Ageng Pemanahan menjadi adipati pertama, dan setelah beliau wafat, posisinya digantikan oleh putranya, Sutawijaya, dengan gelar Senapati Alaga Saidin Panatagama. Disinilah dinamika mulai berubah. Mataram, di bawah kepemimpinan Senapati Sutawijaya, tumbuh pesat. Wilayahnya meluas, ekonominya makmur, dan kekuatan militernya semakin tangguh. Sutawijaya secara bertahap mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpatuhan. Ia tidak lagi rutin menghadap ke Pajang untuk memberikan upeti dan laporan. Ia seolah sedang membangun kerajaannya sendiri, lepas dari bayang-bayang Pajang. Sultan Hadiwijaya tentu saja menyadari hal ini. Sebagai seorang raja yang bijaksana, ia berada dalam dilema besar. Di satu sisi, Sutawijaya adalah anak angkat kesayangannya, pemuda yang ia didik sendiri. Di sisi lain, sebagai seorang raja, ia tidak bisa membiarkan adanya pembangkangan yang bisa mengancam keutuhan kerajaannya. Para penasihat di Istana Pajang terus mendesak Sultan untuk menindak tegas Mataram. Ketegangan mencapai puncaknya. Sultan Hadiwijaya akhirnya memutuskan untuk memimpin sendiri pasukan besar Pajang untuk menyerang Mataram. Ini adalah sebuah keputusan yang sangat berat baginya. Bayangkan, seorang ayah harus berperang melawan anak yang sudah dianggapnya seperti darah dagingnya sendiri. Pasukan Pajang yang perkasa bergerak menuju Mataram. Namun, di tengah perjalanan, terjadi sebuah peristiwa yang sering dianggap sebagai pertanda alam. Saat menyeberangi sebuah sungai, konon kuda yang ditunggangi Sultan Hadiwijaya tiba-tiba mengamuk, menyebabkan Sultan terjatuh dan terluka parah. Selain itu, ada juga cerita yang menyebutkan bahwa letusan Gunung Merapi yang dahsyat membuat pasukan Pajang gentar dan moral mereka runtuh. Melihat kondisi rajanya yang sakit parah dan semangat pasukan yang anjlok, para panglima perang Pajang memutuskan untuk menarik mundur pasukan mereka kembali ke ibu kota. Kegagalan ekspedisi militer ini menjadi pukulan telak bagi wibawa Pajang. Tidak lama setelah kembali ke istana, Sultan Hadiwijaya pun mangkat karena sakit yang dideritanya. Wafatnya Sultan Hadiwijaya meninggalkan kekosongan kekuasaan yang sangat besar. Disinilah intrik politik istana mulai bermain. Sepeninggal sang Sultan, takhta Pajang jatuh ke tangan menantunya, Arya Pangiri, adipati dari Demak. Pangeran Benawa, putra mahkota yang seharusnya menjadi raja, justru tersingkir. Mengapa ini bisa terjadi? Arya Pangiri didukung oleh faksi kuat di istana dan membawa gerbong pengikutnya dari Demak untuk menguasai pemerintahan Pajang. Pemerintahan Arya Pangiri ternyata tidak disukai oleh rakyat dan para bangsawan Pajang. Ia dianggap lebih mementingkan orang-orang Demak dan memerintah dengan sewenang-wenang. Pangeran Benawa, yang merasa haknya dirampas dan melihat kerajaannya menderita, berada dalam posisi yang sangat sulit. Ia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan Arya Pangiri sendirian. Dalam keputusasanya, Pangeran Benawa mengambil langkah yang tidak terduga. Ia pergi ke Mataram untuk meminta bantuan kepada Senapati Sutawijaya, orang yang notabene adalah rival ayahnya. Ini adalah sebuah manuver politik yang sangat cerdas sekaligus ironis. Dua orang yang seharusnya menjadi saudara, kini bersekutu untuk merebut kembali takhta dari tangan orang lain. Sutawijaya, dengan ambisi besarnya, melihat ini sebagai sebuah kesempatan emas. Ia setuju membantu Pangeran Benawa. Gabungan pasukan Mataram dan pengikut setia Pangeran Benawa bergerak menyerbu ibu kota Pajang. Perang saudara pun tak terhindarkan.
Kekuatan Arya Pangiri yang sudah kehilangan dukungan rakyat akhirnya berhasil dikalahkan. Setelah kemenangan itu, Pangeran Benawa secara resmi naik takhta menjadi Sultan Pajang. Namun, ia menyadari satu hal penting. Kekuatan Mataram kini jauh melampaui Pajang. Ia tahu bahwa era Pajang sebagai pusat kekuasaan di Jawa telah berakhir. Dalam sebuah tindakan yang penuh kebesaran jiwa, Pangeran Benawa secara sukarela menyerahkan takhta dan seluruh atribut kebesaran kerajaan Pajang kepada Sutawijaya. Momen inilah yang menjadi titik balik sejarah. Dengan diterimanya penyerahan kedaulatan dari Pangeran Benawa, Senapati Sutawijaya kemudian memproklamirkan berdirinya Kesultanan Mataram Islam. Ia mengambil gelar Panembahan Senapati dan memindahkan pusat kekuasaan dari Pajang ke Mataram. Kerajaan Pajang pun resmi berakhir riwayatnya, melebur ke dalam kekuasaan Mataram yang baru lahir. Apa dampak dari peristiwa besar ini? Pertama, runtuhnya Pajang menandai berakhirnya era transisi setelah keruntuhan Demak. Kedua, lahirnya Mataram Islam sebagai kekuatan dominan baru di Jawa. Di bawah Panembahan Senapati dan penerusnya, terutama Sultan Agung, Mataram akan tumbuh menjadi salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Nusantara, yang wilayahnya membentang hampir di seluruh Pulau Jawa. Kisah Pajang dan Mataram mengajarkan kita banyak hal, tentang bagaimana ambisi pribadi bisa mengubah jalannya sejarah, tentang hubungan rumit antara ayah dan anak, saudara, dan rival, dan tentang bagaimana sebuah kekuatan baru yang diremehkan, seperti Mataram yang awalnya hanya sebuah hutan, bisa tumbuh menjadi raksasa yang menelan pendahulunya. Sejarah memang selalu penuh dengan drama dan pelajaran berharga. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan kita semua tentang betapa kayanya sejarah bangsa ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.